we're getting ready to win this election. We believe we will be the winners. We did it, Joe. You're gonna be the next president of the United States. Pemungutan suara pemilu di Amerika Serikat baru saja selesai. Di negeri Paman Sam ini, pemenang pemilu presiden ditentukan dengan cara yang unik. Sistemnya dikenal dengan nama Electoral College. Yap, Electoral College. Electoral College ialah sekumpulan orang pilihan partai yang tugasnya memilih presiden. Total Electoral College sesuai jumlah anggota DPR ditambah senator di Amerika Serikat yakni 538. Ke-538 Electoral College itu dibagi-bagi ke tiap 50 negara bagian plus Washington DC sesuai jumlah penduduknya. Misalnya, California yang penduduknya paling banyak di Amerika Serikat punya 55 Electoral College. Sementara Montana, salah satu daerah berpenduduk jarang, memiliki 3 Electoral College. Untuk menang di pemilu presiden, kandidat mesti mengantongi 50% plus 1 suara Electoral College, alias 270 suara Electoral College. Dan tiap negara bagian kecuali Maine dan Nebraska menerapkan prinsip winner takes all. Kandidat yang mendapat suara pemilih lebih banyak akan mendapatkan semua suara Electoral College. Misalnya di New York, kandidat A meraih 51% suara, mengalahkan kandidat B yang meraih 48% suara. Otomatis, 29 suara Electoral College New York menjadi milik kandidat A. Adanya prinsip ini membuat seorang kandidat bisa unggul dalam perolehan suara Electoral College, namun kalah dalam perolehan suara pemilih. Dan ini terjadi di pemilu 2016 lalu. Ya, inilah cara Amerika Serikat memilih presidennya. Saking uniknya, cara ini kerap menimbulkan kontroversi. Tapi, terkadang juga jadi bahan imajinasi. Apa jadinya kalau cara ini diterapkan di Pilpres Indonesia? Apakah pemenangnya tetap Jokowi? Biar paham soal itu, mari kita bikin aturan main Electoral College ala Indonesia. Total Electoral College didapat dengan menjumlahkan anggota DPR dan anggota DPD. Untuk pemilu 2019, total Electoral College adalah 711. Artinya, untuk memenangkan Pilpres 2019, kandidat harus mengantongi minimal 356 suara Electoral College. Selanjutnya, ke-711 Electoral College ini dibagi ke seluruh provinsi, sesuai banyak anggota DPR dan DPD yang mewakili provinsi tersebut. Misalnya, Jawa Barat memiliki 95 Electoral College, terbanyak di antara provinsi lain. Sedangkan DKI Jakarta punya 25 dan Papua Barat punya 7 Electoral College. Selain itu, kita juga perlu mengasumsikan suara dari pemilih luar negeri ditambahkan ke daerah pemilihan DKI Jakarta II, sesuai lazimnya di pemilu. Lalu, dengan sistem winner takes all, kandidat pemilik suara terbanyak di suatu provinsi akan memperoleh seluruh suara Electoral College di provinsi tersebut. Oke, kalau aturan mainnya seperti ini, siapa yang bakal menang? Jokowi atau Prabowo? Berhubung penduduk Indonesia sangat menumpuk di Jawa, sebanyak 330 Electoral College ada di sini. Tinggal menang di 6 provinsi di Jawa tambah 1 Sumatera Utara, maka kandidat dipastikan bakal menang Pilpres di Indonesia. Sayangnya, Jokowi dan Prabowo tak mampu melakukannya di 2019. Jokowi kalah di Jawa Barat dan Banten. Tapi untungnya, dari 34 provinsi, Jokowi unggul di 21 provinsi. Total suara Electoral College yang didapat dari situ sebanyak 422. Sementara Prabowo menang di 13 provinsi dengan raihan 289 suara Electoral College. Bagaimana kalau aturan main Electoral College ini diterapkan di Pilpres 2014? Apa ada kemungkinan Prabowo menang? Di Pilpres 2014, data menunjukkan Jokowi yang menang di 23 provinsi mengantongi 457 suara Electoral College.
Dan Prabowo yang menang di 10 provinsi meraup 235 suara Electoral College. Jadi, bila pakai sistem Electoral College ala Amerika Serikat pun, Prabowo tetap kalah dari Jokowi baik di Pilpres 2014 maupun 2019. Ya, saya kira kalau sudah melihat para pemimpinnya sudah bergandengan, mestinya pendukungnya semuanya juga sudah selesai dan bergandengan semuanya. Ya, sudahlah, nggak ada cebong-cebong, nggak ada kampret-kampret. Semuanya merah putih.